Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan gak bagus. Dia masih sadar. Iya Pak. Mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi nggak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau nggak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum Pak. Mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu. Perbuatan bid'ah teman-teman sekalian, ada perbuatan yang Nabi kita tidak contohkan. Untuk apa? Saya terus terang heran dengan teman-teman yang ngotot dengan bid'ah. Untuk apa buat bid'ah? Bid'ah itu lawannya sunnah. Secara definisi itu rival. Sunnah yang Nabi contohkan, bid'ah yang Nabi tidak contohkan. Coba bayangin, dari definisi saya sudah bisa ditangkap. Lalu untuk apa? Yang sunnah aja ini sudah luar biasa banyaknya. Ini Bapak Ibu saya tanya, jujur, sudah on time selalu baca zikir pagi sore setiap hari? Sampai selesai? Baca Quran sudah baca 10 juz per hari? Loh, Nabi SAW perintahin per 3 hari khatam Quran loh. Udah sholat duha sampai 12 rakaat? Sholat malam gak pernah ketinggalan? Sudah sering belum doain orang tuanya setiap hari? Sudah sering jenguk orang sakit setiap hari? Semua jawabannya enggak, coba bayangin. Yang ada sunnahnya aja sudah rumit. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Adapun maksiat orang masih mungkin bertobat. Kenapa? Dia sadar itu maksiat. Tapi kalau orang sudah terjerumus dalam bid'ah, dia tidak sadar kalau dia bermaksiat. Dia menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia minta-minta kepada kuburan, dia menyangka itu adalah ibadah. Repot. Dia berzikir sambil joget-joget, dia menyangka itu ibadah. Gimana mau kita suruh taubat? Ya ini bagus ya. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Subhanallah, nggak mungkin. Bahwa justru kita, dai-dai sunnah ini, dai-dai salaf adalah orang yang paling sayang kepada umat. Paling sayang. Mereka nggak sayang kepada umatnya, nggak sayang. Kenapa? Mereka nggak sayang umat yang dibiarkan dengan kesyirikan, berkelimang dengan kesyirikan. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan bid'ah. Dibiarkan umatnya bergelimang dengan dosa dan maksiat, dibiarkan. Tapi dakwah salaf tidak. Justru dakwah salaf ini menyelamatkan orang-orang dari mereka sesat kepada petunjuk, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari semua kepercayaan khurafat, takhayul kepada keyakinan, kepada agama yang hak ini. Saya nggak ini. Sayang. Justru kita sayang. Bukan kita keras, bukan kita kejam. Justru kita sayang kepada umat. Kalau kita nggak jelaskan kepada umat, siapa yang mau menyampaikan? Ingat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu harus, dan salah satu sunnah Nabi adalah berkasih sayang dengan kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi adalah ruhama'u bainahum, surat Al-Fatah ayat terakhir. Kadang-kadang karena saking semangat membahas masalah-masalah seperti ini, kita lupa sunnah-sunnah Nabi yang lain. Salah satu sunnah Nabi adalah berkata lemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah menyayangi kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah kalau mengkoreksi saudara kita, koreksi membangun. Coba lihat kita lihat sosmed kita. Karena itu tadi tidak digunakan dengan adab ilmiah. Bahas masalah ilmiah, bahas dengan bahasa ilmiah. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan?
Semaunya sendiri. Nih, Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang. Gitu kan? Dan ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu, mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim wali walidayya wali muslimin, panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Beliau mengatakan tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya. Yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Berinovasi dalam urusan dunia. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin bid'ah juga. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi udah ngasih tahu, nanti bakal berpecah belah, nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Karena agama ini nggak boleh dikarang-karang. Agama ini milik Allah, bukan punya kita. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Berarti orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama itu terancam tidak minum telaga Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama terancam seolah-olah dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam membuat syariat. Undang-undang agama siapa yang paling berhak membuatnya? Peraturan agama siapa yang berhak buatnya? Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengarang-arang tentang agama yang Allah tidak pernah izinkan, seolah-olah dia memposisikan dirinya telah membuat sebuah undang-undang, sebuah hukum, sebuah ibadah yang Allah tidak pernah izinkan, maka itulah mereka ditolak dan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawanya, yakni hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam beberapa hadis beliau, dalam sabda beliau, bahwa umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 umatku. Berarti umumnya yang 72 ini, 73 ini tidak keluar dari Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, sataftariku ummati, umatku akan bercerai-berai menjadi 73. 72 terancam nar. Orang yang terancam nar tidak berarti dia kekal dalam neraka, bahkan tidak berarti dia langsung masuk neraka. Barangkali dia bertobat,
atau ada kebaikan yang menutupi kesalahannya, dan seterusnya. Dan yang satu golongan dijanjikan surga. Dijanjikan surga. Siapa mereka? Al-jamaah. Al-jamaah. Yang dimaksud jamaah para sahabat. Jalan keluarnya apa? Kata Nabi SAW, berpegang dengan jamaah. Maksudnya berpegang dengan manhaj para sahabat. Karena itu Nabi SAW menyebut dengan bentuk tunggal, mufrad, jama'atu. Al-jamaah. Bukan jamaat. Bukan jamaah banyak, tapi jamaah satu. Itu jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang wajib bagi kita mengikuti cara beragama mereka. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم معلنا في خطبته كل بدعة ضلالة. وأظننا جميعا متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ومتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يقول، ومتفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فقد اجتمع في كلامه صلوات الله وسلامه عليه كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان والبلاغة. أفبعد هذا يمكن أن يأتي رجل فيقول إن البدع تنقسم إلى كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ إذا كانوا صادقين في ذلك فليلتزموا الأدب معه، لا يتقدموا بين يديه بشرع ما لم يشرعه. إن أي بدعة يحدثها الإنسان يتقرب بها إلى الله معناها الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ أليس الله قد أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل ترك هذه الشريعة أو هذه الشرعة التي ابتدعتها ولم يبينها جهلا منه بها أو كتمانا منه لما علمه الله؟ إن قلت بالأول فقد رميت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإن قلت بالثاني فقد رميته بالجهالة بالخيانة، وكل ذلك لا أعتقد أنك تقول به ولا تسلمه إطلاقا. إذن يا أخي يكفيك عن هذا ما تبينت شريعته من عقيدة، من قول، من فعل، واسلم بذلك وسلم نفسك وأرحها. الشرع ولله الحمد كامل ما يحتاج إلى تكميل.